Halo, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Pada kesempatan video kali ini, Mimin akan mengangkat satu alur cerita film yang bergenre drama dari negeri Tiongkok. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan kisah pengalaman seorang pilot, kopilot dan awak kabin beserta penumpangnya selamat dari tragedi kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan. Saat itu, pesawat milik Sichuan Airlines baru saja lepas landas. Saat berada di ketinggian 32.000 kaki, tiba-tiba kaca pesawat di bagian depan mengalami pecah. Film ini berjudul The Captain, yang disutradarai oleh Andrew Lau, rilis pada tahun 2012 di Alabiu. Mimin jamin Anda yang menonton film ini akan ikut merasakan bagaimana suasana ketegangan yang dialami mereka yang ada di pesawat tersebut dengan ending yang sangat mengharukan. Mimin saja nonton film ini saking terharunya, sampai-sampai harus ikutan keluar air mata, dan ternyata tanpa sadar, Mimin salah suap cabai saat makan Indomie telur kesukaan Mimin di warkop langganan Mimin biasa kasbon. Oke, ini dia alur ceritanya. Ciki Jos. Cerita kita mulai dari sebuah rumah seorang pilot senior yang bernama Kapten Liu. Ia sedang bersiap-siap berangkat ke bandara. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun putrinya yang kelima. Setelah sampai di bandara, tidak lupa sebelum berangkat, Kapten Liu berserta awak kabinnya sarapan bubur di warung Haji Somad. Sambil menikmati bubur, para kabin terlihat sambil berbincang-bincang. Sedangkan Kapten Liu terlihat sedikit bicara karena memang pembawaannya sedikit agak tinggi. Mungkin lagi mikirkan pinjaman online kali ya. Cerita berpindah ke pesawat Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 8633. Hari itu pada tanggal 14 Maret 2018, Kapten Liu bersiap melakukan penerbangan menuju Lhasa. Kapten Liu ditemani oleh pilot junior yang bernama Su. Sudah lama pilot Su ingin satu pesawat dengan Kapten Liu, pilot senior yang legendaris di maskapai Sichuan. Hari itu hari pertama ia bersama Kapten Liu. Ia pun terlihat bersemangat. Terlihat para penumpang yang berbeda latar dan tujuan memasuki pesawat dengan gembira. Para pramugari dengan ramah menyambut mereka. Setelah semua sudah dipastikan aman untuk berangkat, pesawat pun lepas landas. Setelah pesawat berhasil lepas landas dan semua berjalan seperti biasa, Kapten Liu dan Su berbincang-bincang. Para pramugari pun melayani para penumpang dengan ramah. 吴先生，您的小面。我特别喜欢喝粥。好的，你确定？您可以尝一尝，很香的，配上。 Ketika pesawat belum lama terbang dan berada di ketinggian 32.000 kaki di atas pegunungan Tibet, tiba-tiba Kapten Liu melihat kaca depan pesawat sebelah kanan yang berada tepat di depan Su retak. Otomatis hal ini membuat Kapten Liu dan Su kaget dan bingung. Ketika ia sedang melaporkan kejadian retaknya kaca tersebut ke bandara, tiba-tiba kaca meledak dan pecah menyedot Kapten Su keluar. Beruntung dengan sigap, Kapten Liu berhasil menangkap kaki Su. Su pun terjebak di jendela pesawat dengan hembusan dan tekanan angin yang sangat kuat. Saat itu terjadi dekompresi yang menyebabkan isi kokpit tersedot keluar. Pesawat pun akhirnya mengalami turbulensi. Awalnya pelan, lama-lama getaran menjadi sangat keras. Para pramugari dan pilot ketiga yang saat itu sedang merayu salah seorang penumpang yang masih gadis merasa curiga. Nah, turbulensi yang mereka rasakan tidak seperti pada umumnya. Pramugari senior mencoba mengetuk pintu kokpit, namun tidak ada jawaban. Tidak berapa lama, secara tiba-tiba pintu kokpit terbuka dan membuat semua penumpang dan barang-barang yang ada di dalam kabin terlempar ke seluruh sudut ruangan pesawat. Seketika, semua penumpang panik. Oksigen pun mulai menurun. Sementara di kokpit, Kapten Liu berusaha sebisa mungkin menerbangkan pesawat yang saat itu meluncur ke bawah dengan kondisi satu tangan. Sedangkan tangannya yang satu menahan Su supaya Su tidak terhisap keluar.
Akhirnya Kapten Leo bisa mengendalikan pesawat setelah pilot ketiga berhasil masuk ke kokpit. Ia lalu membantu Su masuk ke pesawat dengan menggunakan sabuk pengaman serta alat bantu pernapasan. Kapten Leo pun menghubungi bandara untuk meminta bantuan agar bisa melakukan pendaratan darurat. Namun, Kapten Leo yang saat itu tidak bisa melakukan pendaratan darurat karena saat itu pesawat sedang berada di atas pegunungan Tibet, sehingga tidak ada dataran yang memungkinkan untuk melakukan pendaratan darurat. Dan pihak bandara meminta kepada Kapten Leo agar menjaga posisi ketinggian di posisi 3.500 meter agar bisa selamat. Sedangkan pegunungan di Tibet memiliki ketinggian yang melebihi 3.500. Jadilah Kapten Leo harus berjuang melewati pegunungan melalui celah-celah gunung agar tidak menabraknya. Akhirnya Kapten Leo mengarahkan pesawat untuk mendarat ke bandara terdekat, yaitu Bandara Shuangliu Chengdu. Namun lagi-lagi kepiawaian Kapten Leo kembali diuji. Ia tidak bisa segera menuju bandara tersebut dikarenakan di depan mereka ada badai yang sangat kuat yang sedang terjadi. Keadaan semakin bertambah buruk setelah komunikasi dengan bandara terputus. Jadilah Kapten Leo benar-benar harus berjuang sendiri dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat agar bisa menyelamatkan pesawat dari kecelakaan. Kapten Leo mencoba menghindari badai dengan cara berputar-putar. Pihak bandara yang hanya bisa melihat pergerakan pesawat Kapten Leo dari radar merasa khawatir kalau itu akan mengakibatkan kehabisan bahan bakar. Sementara di belakang para penumpang yang melihat posisi pesawat yang berputar-putar semakin panik dan salah seorang pramugari pingsan karena benturan. Beruntung ia berhasil siuman dan kembali duduk di kursi pesawat menggunakan sabuk. Sementara itu salah seorang penumpang yang panik tiba-tiba mengamuk dan ingin menuju kokpit. Namun akhirnya bisa ditenangkan oleh awak pesawat. 先生，后退，回到自己座位上。安全。没错。飞机给你会开吗？ Sementara itu Kapten Leo yang melihat setelah pecahan badai segera mengarahkan pesawat untuk memasukinya melewati badai yang sangat tebal. Sementara di bandara barulah mereka mengerti ternyata Kapten Leo yang saat itu membawa pesawatnya berputar-putar adalah dengan maksud menunggu celah badai tersebut terjadi. Sebuah keputusan yang sangat cerdas yang hanya dimiliki oleh seorang pilot yang piawai dan berpengalaman. Di tengah badai yang tebal, jarak pandang yang terbatas, serta kesadaran yang hampir hilang karena suhu dingin dan kurangnya oksigen, Kapten Leo terus berjuang. Ia membayangkan putrinya yang akan ulang tahun sebagai penyemangat untuk terus bertahan. Hingga akhirnya Kapten Leo berhasil keluar dari badai. Namun perjuangannya belum usai. Tiba-tiba di depannya sebuah gunung yang tinggi sudah menunggunya. Beruntung Kapten Leo yang sudah lihai berhasil menukikan pesawat ke atas. Akhirnya pesawat yang sudah ditunggu oleh banyak orang di Bandara Shuangliu Chengdu berhasil mendarat dengan selamat. Kapten Leo telah berhasil menyelamatkan 119 penumpang dan awak kabin. Tidak ada korban cedera yang serius, hanya kopilot Su yang mengalami luka lebam dan seorang pramugari yang pingsan karena benturan tadi. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Kapten Leo sedang disambut istrinya yang saat itu menunggu bersama keluarga untuk merayakan ulang tahun putrinya. Sebelum film berakhir, terlihat Kapten Leo bersama awak kabin sedang mengadakan minum-minum dan makan-makan untuk merayakan keberhasilan mereka setelah selamat dari tragedi pesawat yang menakutkan. Dan film pun usai. Oke, para pecinta film, itu tadi satu alur cerita film yang sangat menegangkan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Bertemu lagi dengan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.